Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang herpes zoster atau cacar api. Seperti apa? Tonton setelah yang satu ini. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Sobat Sehat, penyakit herpes zoster ini merupakan infeksi saraf dan kulit di sekitarnya yang disebabkan oleh virus yang sama dengan penyebab cacar air. Nah, untuk cacar air sendiri, Anda bisa tonton di video saya sebelumnya. Saya sudah pernah bahas di sini linknya atau di sini. Anda silakan cek di sana atau nanti dikasih di link deskripsi. Jadi ini adalah kelanjutan dari cacar air dengan virus yang sama. Disebut dengan varicella zoster virus. Jadi kalau mungkin Anda sering lihat di artikel atau lihat di internet disingkat sebagai VZV. Jadi herpes zoster ini merupakan kelanjutan dari cacar air atau varicella zoster atau chickenpox ya, dan disebut juga sebagai cacar api. Kok jadi malah ingat Avatar Aang? Semuanya berubah sejak negara api menyerang. Nah, ceritanya begini. Jadi pada awalnya terjadi infeksi primer pada anak-anak. Jadi terinfeksi varicella zoster virus tadi dan menyebabkan cacar air atau chickenpox. Tuh, jadi awalnya seperti itu. Kemudian setelah anak ini sembuh, dalam tanda kutip gejalanya hilang, kemudian badannya merasa lebih baikan, kemudian mungkin bekas korengannya juga sudah hilang semua, bekas lesinya sudah hilang, tapi virusnya tidak sepenuhnya hilang dari tubuh orang yang terkena infeksi tadi. Nah, virus ini akan laten atau dorman atau kita sebut dengan tidak aktif pada bagian dorsal root ganglion. Jadi pada suatu saat ketika orang tersebut atau anak tersebut sudah tumbuh dewasa, kemudian mengalami daya tahan tubuh yang lemah atau imunnya turun lah ya, kita bilang seperti itu, atau karena kondisi stres. Nah, suatu saat virus ini akan kembali aktif. Jadi virus yang tidur tadi, yang dorman atau kita sebut dengan laten, ini akan kembali menjadi reaktif dan mengakibatkan infeksi lanjutan yang disebut dengan cacar api atau herpes zoster. Biasanya kalau secara epidemiologi akan reaktif pada mereka-mereka yang usianya lanjut atau usia-usia tua. Tentu saja karena pada usia lanjut, usia yang lebih tua, daya tahan tubuh atau imunnya akan menurun dibandingkan ketika mereka masih muda dulu. Lalu kita kembali ke dorsal root ganglion tadi. Nah, Anda bisa lihat gambarnya di sini. Kalau pelajaran saraf itu kan ada dorsal, ada ventral. Untuk yang ventral ini bertanggung jawab ke saraf motorik, sedangkan yang dorsal itu bertanggung jawab untuk sensorik. Nah, virus ini dari posisi laten atau dorman tadi yang tidak aktif menjadi reaktif, dia akan menyusuri saraf sensorik menuju kulit. Sehingga gambaran khasnya sesuai dengan dermatomal dan unilateral atau salah satu sisi saja. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Sekarang kita ceritakan atau kita lanjut ke perjalanan penyakitnya. Pada awal mulanya perjalanan penyakit ini dia akan mengalami masa prodromal dulu, sekitar 1-10 hari. Dan rata-rata biasanya terjadi dalam 2 hari ya. Jadi pada masa ini terjadi muncul gejala-gejala yang tidak khas seperti sakit kepala, kemudian malaise atau nyeri semua ya pada otot, kemudian nyeri atau gatal di daerah dermatomal atau kulit, tapi belum muncul lesi. Lalu setelah masa prodromal yang rata-rata 2 hari tersebut, kemudian muncul lesi awal berbentuk makula eritem atau papul eritem yang berkelompok. Nah, atau bahasa sederhananya ya, kita bahasa Indonesia kan adalah bintik-bintik melepuh, jadi bintik-bintik yang berisi cairan dengan dasar berwarna kemerahan. Disertai dengan rasa nyeri atau gatal dan biasanya unilateral mengikuti perjalanan saraf yang terinfeksi ya. Jadi Anda bisa lihat gambarnya di sana, hanya salah satu sisi unilateral. Bintik melepuh ini akan bertahan 7-10 hari ke depan. Jadi pada saat muncul bintik-bintik ini, hindari untuk menggaruk. Ya memang rasanya gatal. Tujuannya untuk menghindari menggaruk adalah mencegah infeksi sekunder. Dan perhatikan kuku Anda sebaiknya dipotong pendek, lalu jaga kebersihannya. Jadi agar tetap higienis untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Biasanya akan ada infeksi bakteri ketika Anda garuk, atau ketika Anda garuknya terlalu dalam lukanya, ini akan menyebabkan bekas yang akan sulit hilang ketika Anda sudah sembuh nantinya.
Selanjutnya, bintik melepuh tadi akan pecah dan mengering, atau bahasa kerennya kita sebut dengan krusta. Ya, bahasa awamnya adalah korengan ya. Nah, krusta ini akan bertahan sekitar 2-4 minggu, ya rata-rata sekitar 3 mingguan. Dan setelah sembuh akan membentuk makula. Nah, apalagi makula itu, Dok? Makula ini adalah warna kulit bekas lesi tadi. Jadi akan terjadi hiperpigmentasi, warnanya agak sedikit menjadi lebih gelap atau kehitaman ya kita sebutnya. Dan bisa juga terjadi sikatrik, apalagi lukanya terlalu dalam tadi akan membentuk sikatrik atau jaringan parut. Jadi biasanya akan terbentuk pada mereka yang tidak tahan akhirnya digaruk, lukanya terlalu dalam. Penyembuhannya, jadi ingat ada penyembuhan kulit. Kalau lukanya ini hanya bagian epidermis, dia lukanya akan bisa sembuh sempurna. Tapi kalau lebih dalam lagi digaruk tadi, dia biasanya akan membentuk sikatrik. Nah, itu tadi adalah perjalanan dari penyakit herpes zoster atau cacar api. Nah, selain itu juga, perjalanan penyakit ini sendiri bisa mengakibatkan komplikasi, atau penyakit ini juga bisa menyebabkan komplikasi. Dan komplikasi paling sering adalah neuralgia post-herpetik. Jadi, ini merupakan nyeri yang khas, ya, jadi bersifat neuropatik yang diakibatkan karena reaktivasi dari virus varicella zoster tadi. Walaupun bintik-bintiknya sudah hilang, lesinya sudah hilang, kulitnya terlihat sudah sembuh, terkadang nyerinya masih ada. Jadi, masih meninggalkan gejala sisa, yaitu nyeri yang bersifat neuropatik tadi. Nah, Anda bisa, solusinya biasa diberikan anti nyeri, kemudian bisa dibantu juga dengan akupuntur. Kemudian komplikasi lainnya kalau muncul di daerah wajah, di daerah terutama daerah mata, sekitar mata, ini juga dapat mengakibatkan peradangan pada saraf-saraf mata. Kemudian peradangan pada otot juga dapat menurunkan kekuatan dari otot tersebut. Kemudian komplikasi lainnya infeksi sekunder, misalnya digaruk tadi, atau yang daya tahan tubuhnya terlalu lemah, ini juga bisa menyebabkan sepsis. Jadi kalau buat Anda semua yang mengalami, baik itu mengalami cacar air yang infeksi primer tadi ataupun cacar api yang herpes zoster ini, Anda sebaiknya mengunjungi dokter Anda. Dan dokter biasanya akan meresepkan antivirus seperti acyclovir, dan tentu saja dokter juga akan mempertimbangkan untuk memberikan obat-obatan yang lainnya. Dan untuk Anda sendiri yang mengalami, ya, jadi sedang mengalami gejala ini atau mengalami infeksi ini, saya sarankan untuk tetap di rumah. Jadi hentikan semua pekerjaan Anda. Sebaiknya Anda mengisolasi diri Anda sendiri di rumah, karena penyakit ini juga bisa menular ke orang lain. Jadi selain itu juga, handuk atau pakaian sebaiknya gunakan sendiri, jangan bertukar-tukar pakaian dulu. Lalu tempat tidur sebaiknya Anda sendiri yang tidur di sana, jangan ada orang lain yang tidur bersama Anda. Terus bagaimana dengan untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Sebaiknya Anda mengkonsumsi lebih banyak makanan, ya, TKTP kalau kita sebut, tinggi karbohidrat, tinggi protein, kemudian hindari stres dan jaga kebersihan. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai cacar api atau herpes zoster. Dan seperti biasa, buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share pada teman-teman Anda. Buat Anda yang masih punya pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar, dan Anda juga bisa follow Instagram saya, dr.sungadi. Ya, silahkan di follow, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.